Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Fawis Nurvita akan menjelaskan materi mengenai kerjasama ekonomi internasional. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu ada 5, yaitu yang pertama pengertian kerjasama ekonomi internasional, tujuan kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir yaitu lembaga ekonomi internasional. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerjasama ekonomi internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara memiliki keadaan geografi dan sumber daya alam yang berbeda, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, suatu negara tidak akan mungkin untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk itulah kerjasama ekonomi dilakukan. Kerjasama internasional ini dapat meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, serta dalam bidang ekonomi. Untuk pengertian dari kerjasama ekonomi internasional sendiri, yaitu suatu hubungan yang dilakukan antara dua negara atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat atau negaranya sendiri. Kerjasama ekonomi internasional merupakan perwujudan dari adanya hubungan yang dilakukan antar bangsa yang berpijak pada kepentingan nasional. Perlu digarisbawahi bahwa kerjasama ekonomi internasional ini berbeda dengan perdagangan internasional. Perbedaan tersebut terletak pada cakupannya. Pada perdagangan internasional hanya berfokus dalam hal perdagangan saja, sedangkan pada kerjasama ekonomi internasional memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi berbagai bidang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan kerjasama ekonomi internasional. Sebenarnya tujuan dari kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu negara itu ada banyak sekali. Namun di sini saya akan hanya menjelaskan 5 poin. Untuk yang pertama yaitu memajukan perdagangan internasional. Setiap negara yang memiliki sistem perekonomian terbuka akan berupaya untuk memajukan kegiatan perdagangan internasionalnya. Kemajuan dalam perdagangan internasional ini dapat dilihat dari peningkatan kuantitas barang yang diekspor dari waktu ke waktu. Untuk yang kedua yaitu mempercepat pembangunan. Dengan melakukan kerjasama ekonomi, negara-negara berkembang pada khususnya dapat memiliki kesempatan untuk membangun perekonomiannya. Negara-negara yang masih berkembang dapat menerima misalnya investasi dari negara-negara yang sudah maju ataupun bantuan-bantuan modal dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia. Yang ketiga, mengurangi keterbelakangan. Pada umumnya, negara-negara berkembang di seluruh dunia memiliki potensi yang dapat dijadikan modal untuk membangun negara mereka. Sumber daya tersebut baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tersedia begitu banyak. Namun masalahnya adalah pada kualitas dan pemanfaatannya yang masih kurang maksimal. Untuk itu, melalui kerjasama ekonomi inilah negara-negara berkembang dapat memiliki kesempatan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan taraf hidup. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional akan mendorong munculnya usaha atau industri-industri baru yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan tersebutlah akan dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga pengangguran pun juga ikut dapat berkurang. Dengan adanya kemunculan lapangan kerja tersebut juga akan memberikan pendapatan atau penghasilan bagi masyarakat yang akan berdampak pada taraf hidup masyarakat dapat lebih meningkat. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu mempererat persahabatan. Kerjasama yang dilakukan antar negara juga memiliki tujuan untuk mempererat persahabatan negara tersebut. Persahabatan yang terjalin antar negara tersebut akan membuat permusuhan